Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa di kebersamaan kita untuk obrolan budaya. Dan malam hari ini tentunya Ilham yang akan menemani, membawakan untuk jalannya dari dialog menarik yang akan kita bahas malam hari ini. Dengan narasumber juga yang sudah hadir di kebersamaan kita di obrolan budaya. Terkait yang akan kita bahas nih ya di malam hari ini yaitu upacara adat Mosehe. Dan seperti biasa ya untuk narasumber yang menarik nih yang sudah ada bersama kita. Mungkin yang pertama ada dari Basrin Melamba ya, doktor gitu ya. Dua nih dokternya. Dr. Basrin Melamba MA. Selamat malam Pak Basrin. Ya baik, selamat malam. Iya. Dan tidak hanya dengan Pak Basrin saja, malam hari ini juga ada bersama kita Ibu Siti Agustina SSM Hum. Sudah hadir juga bersama kita. Dari bidang akademisi juga ya, dari FKIP UHO. Nah, sampai lupa juga tadi memberitahukan bahwa dari Pak Basrin sendiri, dia ini dari UHO juga, dari FIB tepatnya Pak Basrin ya. Nah, bersama kita ada Ibu Siti Agustina. Selamat malam, Bu Siti. Selamat malam. Selain Ibu Siti juga malam hari ini hadir ya untuk kebersamaan kita di obrolan budaya. Ada Altim Timbu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Iya. Dan tentunya terkait dengan topik yang akan kita bahas di obrolan budaya malam hari ini. Mungkin bersama Pak Basrin dulu nih ya, yang bisa menjawab sedikit ya secara umum terkait upacara adat Mosehe. Ya, ini supaya mungkin dari pendengar malam hari ini bisa tahu ini adat Mosehe itu seperti apa kira-kira. Silakan Pak Basrin, mungkin sedikit. Mosehe itu secara etimologi ya bahasa atau lagi ya. Ya. Awalan mo yang artinya mengerjakan, kemudian kata sehe. Iya. Nah, sehe ini bisa mencegah, ya, terus juga bisa menolak, bisa juga diartikan mensucikan. Jadi Mosehe ini macam-macam tafsir budayanya. Ada beberapa sistem pengetahuan bagi orang Tolaki tentang Mosehe ini. Yang pertama bahwa Mosehe itu adalah mensucikan diri. Yeah. Nah, karena memang Mosehe ini sebagai bentuk resolusi konflik, mencegah konflik antara pribadi dengan pribadi. Maka dia disebut dengan Mosehe Diolu. Korbannya atau sesajennya ya, itu telur dipotong. Di samping ada, nanti sebentar Pak Altin dia jelaskan secara lengkap. Terus ada bahwa Mosehe itu adalah mencegah. Ya, mencegah. Misalnya ada sistem kepercayaan pada masyarakat Tolaki bahwa jika terjadi misalnya bala, abala atau banjir atau negeri ini istilahnya ya kacau ya, ataupun ada wabah ya, terus ataupun ada misalnya kejadian-kejadian seperti perkawinan yang dilarang, incest ya, antara yang sekerabat dekat nikah atau melakukan persinahan. Nah, terus ada juga misalnya karena mau engui dan bahkan misalnya kemarau panjang, gitu, mau peoleo mendak. Terus ada juga karena orang misalnya gagal panen, ya, maka diadakan Mosehe. Itu adalah untuk mencegah. Terus ada juga Mosehe itu dengan macam-macam. Gitu. Yang pertama ada dua kategori. Yang pertama itu disebut Mosehe Owose. Nah, besar ya. Karena besar, dampaknya yang dilihat besar dengan misalnya korbannya apa yang ya misalnya kerbau putih. Gitu. Nanti sebentar Pak Altin dia jelaskan kenapa. Kemudian ada Mosehe Mohewu. Nah, disitulah dilihat kalau lihat masuk ya Mosehe Owose itu termasuk kalau orang melakukan persinahan, mau ingui istilahnya, itu karena dampaknya akan lebih besar bagi masyarakat sekitarnya atau negeri ini atau terjadinya konflik. Tapi sekarang juga berubah
Kadang-kadang mau ada acara orang Mosehe Bonua. Nah, padahal sebenarnya ya kalau dulu nanti sesudah terjadi baru. Ada juga prinsip bahwa harus dilaksanakan untuk mencegah. Nah, ada juga bahwa Mosehe itu dikatakan baik di Mekongga maupun di Konawe itu sebagai bentuk tolak bala, menolak bala kan. Nah, ini juga kemarin kita bicarakan di MUI bertentangan ya pastilah ada sesuatu hal yang memang antara agama dan budaya itu ada perbedaan, tapi ada titik temu mereka konsepsinya. Terus ada kalau dulu kalau ada Mosehe Diolu, itu kategori Mosehe yang kecil karena korbannya telur. Nah, terus kalau dulu ada Mosehe Dono, maksudnya korbannya orang. Nah, ini zaman kerajaan, masih zaman perbudakan ya. Terus ada Mosehe Dahu, korbannya ini. Tapi ini bagian dari warisan agama suku bagi orang Tolaki yang masih menganut animisme atau Sangya. Nah, kira-kira begitu. Baik, ini yang menarik juga karena upacara adat Mosehe ini agak sulit sebenarnya kalau dijabarkan, apalagi di zaman sekarang yang beberapa mungkin akan terkait dengan religi juga ya, seperti itu. Nah, ini kebersamaan kita juga ada dari Pak Timbo ya, dan selaku ketua adat dari Kecamatan Konawe ya, dari Lembaga Adat Kabupaten Konawe, seperti itu ya Bapak. Nah, sedikit mungkin pandangannya terkait upacara adat Mosehe yang secara detail bisa disampaikan di kebersamaan kita untuk memperjelas nih upacara adat Mosehe ini seperti apa untuk dari Pak Timbo sendiri, silakan. Baik, terima kasih, selamat malam. Ya. Upacara Mosehe ini dalam suku bangsa Tolaki ini dikenal itu ada 5. Yang pertama adalah Mosehe Diolu, dan yang kedua adalah Mosehe Manu, dan yang ketiga adalah Mosehe Giniku, dan yang keempat adalah Mosehe Dahu Bolo. Iya. Kemudian yang kelima itu adalah Mosehe Dono. Mungkin saya berangkat dulu dengan Mosehe Diolu. Mosehe Diolu dilakukan ini adanya kesalahpahaman, adanya yang terjadi kesalahpahaman dalam rumah tangga percencokan yang dikenal dalam suku bangsa Tolaki taroa atau rapu. Nah, itu dalam perkawinan ada salah ucap, kemudian itu dilakukan dengan Mosehe Diolu. Lain kalau Mosehe Manu ini sudah mengaitkan dengan keluarga-keluarga lain. Ya, dalam percecokan, dalam pertengkaran, kemudian ano Pompeo Tudari. Ya, contohnya teni ada yang Pompeo Hai Ako Ingomiu. Nah, kemudian 1-2 hari, 1 minggu, 1 bulan menyadari dengan hal itu bahwa suatu kesalahan dan kehilapan, maka diadakan dengan penyucian apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Basrin tadi. Ya, Mosehe Manu. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan Mosehe Giniku. Mosehe Giniku ini dari sekian banyaknya hanya saya mau berikan pada malam hari satu contoh. Ya, seperti moengui, artinya perselingkuhan, perampasan hak istri orang. Ya, itu harus dilakukan. Nah, dan itu korbannya adalah kerbau. Ya, dinamakan Mosehe Giniku. Ya, kemudian apabila terjadi di kampung malapetaka, bala dengan semua dan penyakit, apalagi kalau di kampung itu terjadi perkawinan saudara, ya, dikenal dulu dengan kalau suku Tolaki kenal dengan Molowu, ya. Kalau itu sudah terjadi 2 kali dan 3 kali bahkan berulang kali, maka itu diadakan Mosehe Dahu Bolo, ya, itu tolak bala, pencucian supaya jangan lagi terjadi, ya, karena itu adalah aib. Kemudian Mosehe Dono yang dikatakan tadi Pak Dr. Basrin, bahwa itu masih di zaman kerajaan, masih zaman dahulu. Ya, artinya kalau dulu dalam suku bangsa Tolaki pernah dilanda wabah penyakit, itu yang dinamakan Moludelude. Moludelude itu malam hari ini semua dengan penonton mungkin saya akan sampaikan, penyakit Moludelude itu siang masih ada, malam sudah tidak ada. Biasanya pagi masih mengembala, ini siang sudah tidak ada, sudah meninggal. Jadi wabah itu, maka diadakan dengan Mosehe Dono. Jadi korbannya itu orang. Kemudian mungkin perlu saya akan tambahkan di sini, Pak Dr. Basrin izin, Ibu, sebelum dengan adanya 5 tadi dengan Mosehe, ya itu ada upacara-upacara lain dalam suku bangsa Tolaki yang dikenal dalam upacara kelahiran. Ada upacara sunatan ataupun syukuran, ada upacara-upacara kematian. Ya. Di sana juga dalam suku bangsa Tolaki ada upacara-upacara penanaman, ya, upacara-upacara pemotongan padi.
Kalau sudah ini. Ya, kemudian upacara tolak bala dan pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit di sini dikenal dari sejak zaman dahulu kala. Ada falsafah ini, ada psikologi ini dengan orang Tolaki yang disebut mosusu tompi-tompi menduha bangka-bangka. Atau mosusu tompi-tompi membina bangka-bangka. Ini kalau ada apa-apa penyakit, dibuatkan satu rumah, ya kemudian ini didoakan satu kampung atau satu negeri itu supaya dia tolak bala. Kalau sudah selesai kemudian dikatakan mau pindah bangka-bangka. Semua sesajian diundang semua dengan tokoh masyarakat, tokoh ini. Kemudian dipindah itu dilepaskan, kemudian di ini. Ya, artinya mau pindah bangka-bangka, melepas ini dari semua. Ya, nanti sebentar mungkin Pak Basrin bisa lebih ini lagi dengan Ibu. Ya, untuk saya sekian dulu. Seperti ya, itu ya. Baik, benar. Ini sangat menarik ya. Ada rincian yang banyak ternyata ya, apalagi terkait dengan upacara adat ini. Nah, dari Ibu Agustina sendiri, kalau dari bidang akademisi, apalagi Bu Agustina ini dari FKIP ya, Universitas Haloleo. Nah, kira-kira kalau untuk di bidang ilmu pendidikan, untuk menyampaikan ya terkait upacara adat Mosea ini kepada peserta didik itu seperti apa kira-kira? Supaya mereka mungkin melestarikannya itu bisa terjadi dan mungkin penerapannya memang masih punya manfaat yang banyak nih untuk generasi muda. Seperti apa kira-kira? Silakan. Ya, makasih. Selamat malam. Ya, memang kalau dari segi pendidikan ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Ini karena kebetulan saya mengajar mata kuliah sosiolinguistik. Iya. Nah, di mana sosiolinguistik ini berkaitan dengan budaya dan masyarakat dan bahasanya. Nah, dari sini kita dapat mengkaitkan dari tradisi atau kearifan lokal dari Mosehe ini bisa dijabarkan ke dalam perkuliahan. Jadi selama saya mengampuh mata kuliah ini, baik itu antropolinguistik dan mata kuliah sosiolinguistik dan linguistik itu sendiri, saya selalu mengkaitkan bahwa kebudayaan kita itu sangat kaya. Salah satunya itu suku Tolaki, yaitu adat Mosehe ini. Di situ kita bisa memberikan bagaimana kearifan lokal yang ada di di suku Tolaki ini khususnya, karena kita membahas saat ini yaitu adat Mosehe yang berasal dari suku Tolaki, maka itu tapi sebenarnya bukan hanya suku Tolaki yang saya ajarkan kepada mereka, ya, tapi juga dari baik suku Jawa, suku Bugis, ya. Tapi memang karena kebetulan ini kita membahas tentang Mosehe, jadi implikasinya kepada kependidikan itu sangat nyata, khususnya di mata kuliah sosiolinguistik, antropolinguistik, dan linguistik itu sendiri. Dan bahkan di mata kuliah semantik pragmatik, karena seperti kita ketahui bahwa ada ujaran-ujaran dari Mosehe ini, ya, seperti saya tidak terlalu hafal mantranya, tapi dari mantra itu bisa dianalisis bahwa pada kalimat-kalimat ini ada makna-makna tertentu. Jadi seperti itu. Baik. Ya. Iya. Ini mungkin saya ke Pak Basri lagi nih. Ini terkait dengan tadi banyak ternyata ya. Mungkin bisa dibilang detail dan juga itu punya nilai yang sangat tinggi untuk di Soko Tolaki sendiri, apalagi di masyarakat sendiri ya, terkait tadi bahwa penanganan kayak kasus ya, atau kayak dari tindak asusila mungkin yang tadi yang sempat disampaikan tadi ya. Nah, ini mungkin secara rinci kalau dari Pak Basri sendiri di bidang fakultas sendiri ya, FIB, kira-kira seperti apa nih yang bisa disampaikan kepada kita, dan apa sebenarnya mungkin dari suku Tolaki sendiri terkait adat upacara Mosehe ini itu punya hal yang bisa digali terkait pemanfaatannya ya, seperti itu kira-kira. Ya, baik. Di dalam bicara culture itu kita bicara tentang
values, nilai-nilai. Terus ada meaning atau makna. Terus juga kita bicara tentang fungsi dan struktur. Ada tadi yang sebenarnya kalau bicara upacara itu terstruktur, misalnya pesertanya siapa, peralatan, teknologi, di mana dilaksanakan, siapa saja, kapan waktunya, ya kan, termasuk fungsi. Nilai tadi menambahkan Ibu Agustina bahwa ada nilai edukasi, di mana bahwa itu tadi terintegrasinya misalnya muatan lokal bahwa atau berkaitan dengan kebahasaan atau kesastraan. Di situ ada mantra mosehe, sehe. Ada juga mantra akoi, moakoi. Di situ ada tingkatan-tingkatan sastra, bahasa yang memang memiliki makna yang tinggi. Terus ada nilai-nilai sosial. Kenapa? Karena orang mosehe itu berkumpul semua. Berkumpul, misalnya orang mosehe di Ulu ya berkumpul keluarga, dari keluarga 2 orang yang bertikai. Sama dengan mosehe Bonua, berbagai macam elemen di samping Ulu Sara, Ulu Sala, masyarakat orang banyak, bahkan orang lain bisa menyaksikan. Di situ nilai sosialnya. Kemudian nilai-nilai berkaitan dengan nilai-nilai sosial lain, bahwa mosehe ini dianggap sebagai bentuk resolusi konflik atau juga orang nilai religi, beda ya kalau agama. Nilai religi itu bahwa ada keyakinan bahwa kalau orang mosehe itu bisa menolak bala. Tapi kalau kita hubungkan lagi agama tentu bertentangan. Terus juga kita bicara tentang fungsi mosehe itu sendiri, ya banyak. Fungsi mosehe itu seperti perdamaian. Jadi orang supaya dia damai, tidak ada terjadi konflik. Itulah yang disebut dengan resolusi konflik. Kemudian apa fungsi yang lain? Terjadinya harmonisasi alam, supaya alam ini bisa dijaga. Ada hubungan interaksi antara manusia dengan alam melahirkan sebuah kebudayaan. Itulah melahirkan salah satunya di antara banyak upacara ritual mosehe. Terus ada harmonisasi sosial dalam dalam mosehe itu. Terus ada nilai-nilai hukum. Di situ kan kalau orang habis ini kan diampuni. Nah, kalau orang moengui diampuni. Nah, itulah kalau misalnya salah satunya kan Sarapi Kinoroa, dia diampuni, diakhiri dengan mosehe. Itulah yang disebut dengan resolusi konflik. Supaya mencegah konflik yang tidak meluas. Ya banyak hal lah sistem-sistem yang ada dalam struktur-struktur budaya maupun peranata budaya mosehe ini. Begitu ya. Banyak. Baik. Iya. Pak Timbu, mungkin sebelum kita lanjut ya, kita break dulu sejenak untuk bernyanyi ya, Pak Basrin dan juga Bu Agustina ya. Satu lagu yang akan menemani kita sebelum kita lanjut lagi untuk obrolan budaya malam hari ini.
suanggu ama totoku tanggai hiwono wanu tono kaduku pehawa komiu ambongi aku ina ambongi aku ama ambongi aku ina ambongi aku ama lakono mulai jalengku isuwere wonua lakono mulai jalengku isuwere wonua Baik pendengar dan pemirsa yang mendengarkan dan juga menyaksikan untuk obrolan budaya malam hari ini. Kita masih membahas terkait dengan adat upacara Mosehe. Nah ini ke Ibu Agustina dulu ya. Terkait dengan adat Mosehe ini kan luas ya. Jadi ada mungkin beberapa terkait dengan simbol-simbol adat upacara Mosehe ini. Yang mungkin bisa dijabarkan di kebersamaan obrolan budaya malam hari ini. Silakan Ibu Agustina. Ya, baik, terima kasih. Terkait dengan simbol-simbol dari upacara adat Mosehe ini, ada beberapa yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan Mosehe ini. Nah, di antaranya itu ada tadi sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Pak Altin tadi bahwa simbol-simbolnya itu ada kerbau atau kiniku, ya. Kemudian ada ayam putih dan telur, sirih, kapur, pinang, daun pisang, dan ta'awu itu. Nah kalau kerbau atau kiniku itu sendiri itu simbolnya itu dia simbol darah. Jadi maksudnya itu mengganti daripada pelaksanaannya dari korban itu. Jadi itu maksudnya. Jadi simbol kiniku itu tuh darahnya itu menggantikan dari korban, ya. Wah. Kemudian itu tadi kalau pinang, ya itu apa kapur itu, ya karena itu kapur kita lihat dia bersih, putih, ya. Itu maksudnya dia supaya bersih. Dan kemudian simbol yang daun pisang. Nah kita ketahui itu daun pisang itu sendiri dia kan dingin. Jadi maksudnya itu pada saat melakukan tradisi atau adat ini pelaksanaannya dingin. Jadi dia tidak ada yang maksudnya seperti apa sih namanya bahasa Tolakinya itu kalau panas itu panas deh, dia panas, panas itu maksudnya supaya itu maksudnya adat itu tidak ini dia. Nah sedangkan itu kalau yang lain itu seperti apa tadi telur itu, itu telur melambangkan kesucian. Maksudnya itu kesucian itu kalau seperti kalau ada Mosehe pertengkaran itu, nah itu maksudnya kalau telurnya itu pecah, itu berarti artinya masalahnya sudah terselesaikan. Ya, terus tapi kalau telurnya membeku, artinya ada masalah dari persoalan itu. Itu biasanya itu yang saya ketahui. Iya. Ya. Ini mungkin masih luas juga ya terkait dengan Mosehe ini ya. Tadi juga simbol-simbol sedikit sudah disinggung juga pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kita dan juga menonton untuk kebersamaan di obrolan budaya malam hari ini. Nah Pak Basrin mungkin sedikit
Karena tadi sempat disinggung katanya ada rentetannya dulu ya. Sebelum kita mengenal dari upacara adat Mosei ini kayak seperti peserta. Ini apakah memang sangat perlu ditahu dulu pesertanya seperti apa, kondisinya seperti apa? Karena mungkin berkenaan dengan permasalahan yang dialami peserta adat tersebut, maka upacara adat Moseinya juga berbeda ya. Ada ragamnya atau semacamnya. Ya, mungkin sedikit Pak Basrin, silakan. Ya, jadi kalau yang melaksanakan musehe ini disebut dengan busehe. Orang yang membaca mantra, Iya. melakukan ritual, melaksanakan adat musehe ini. Di samping itu ya tentu dihadiri oleh ulusala atau pemerintah, tokoh-tokoh adat. Terus kalau yang ini yang berkonflik atau yang misalnya menjadi korban atau orang yang melakukan kesalahan, masyarakat umum ya, bahkan itulah juga yang mempengaruhi bisa dilaksanakan misalnya di dalam ruangan, misalnya kalau Museum Diolu boleh bisa di depan rumah. Terus ada juga kalau misalnya mau ingwe itu ya Pampasala supaya ini ada juga, tapi terserah dari konsensus, ada juga di tempat-tempat sakral, misalnya Museum Wonua itu dilaksanakan di Mekongga, itu dilaksanakan di dekat makam Sanghyani Bandera. Nah itu, jadi dia juga bersifat publik, bisa disaksikan secara umum begitu ya. Nah terus tentang peralatan memang itu berkaitan dengan Kadusangkano Mosehe. Itu banyak sekali alat-alatnya tadi. Di samping dia punya korban ya seperti kerbau putih ya, terus telur di samping itu, makna telur ini ada mantranya. Bako poti olu late podinggu. Itu gitu. Kemudian juga perlu kita tahu tentang asal usul Mosehe ini. Ya perlu bahwa ini adalah sebuah, kenapa disebut upacara adat, karena dia dilaksanakan secara turun temurun, diwariskan. Itulah disebut dengan upacara adat. Terus bagaimana dengan peralatan yang lain yang hadir sebagai sebuah simbolik, ya kan? Ta'awu itu ya kalau di dulu Moengwe itu ya simbol sebagai benda adat juga adalah untuk istilahnya kalau dulu ya istilahnya sinebi yang digunakan untuk ini sebagai pengganti diri dari korban. Jadi kan untuk jadi kenapa korbannya ini binatang? Untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang dimiliki oleh manusia. Ya kan kadang-kadang manusia dibilang kamu binatang. Ya, karena memang perilakunya, sikapnya melanggar adat. Nah begitu. Kenapa hadir semua? Kemudian itu pohon pisang, dia punya batang, tidak sembarang. Itu kalau saya tidak salah pudikia, pisang pilihan, dan itu biasanya tahan penyakit. Nah itu kalau saya tidak salah, nanti Pak Altin yang menjelaskan secara detail tentang teknologi yang hadir pada sebuah ini. Nah, terus bagaimana peran Busehe ini? Busehe ini memiliki peran mulai dari pertama sampai terakhir, melaksanakan ritual, mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara, kemudian bahkan tata letak tempat pelaksanaan, kemudian mengatur tata letak daripada misalnya di mana tempatnya sirih, pinang, di mana pisang, apa semua, termasuk mantranya. Nah, kalau di Mekongga itu Mosehe Wonua mantranya ada 5 bait. 5 kemarin itu dibacakan. Jadi saya lihat itu mantranya bercampur, sudah ada juga ada sedikit pengaruh unsur-unsur Islam. Anasir-anasir Islam. Tapi kan banyak juga saya lihat itu doa-doa itu pakai sangia, itu sebenarnya warisan animisme, kepercayaan lama. Sangia itu deh Pak. Nah, jadi disitulah istilahnya bertentangannya. Makanya kemarin kita sarankan kalau mau baca Mosehe ini ya dirubahlah. Dia juga pakai sangia. Nanti dibilang kita ada manis-manisnya, tahu begitu. Ya. Dan sampai dibilang animisme gitu. Ya, begitu ya. Iya. Nah, pendengar dan pemirsa ini mungkin kepada Pak Altim. Seperti dijabarkan tadi dari Pak Basrin bahwa ternyata dari Mosehe ini
upacara adat Mosehe itu banyak ya mantra-mantranya ya. Mungkin sedikit bisa dikupas sedikit di perjumpaan kita ini. Apa-apa saja nih mantra-mantra yang dikeluarkan nih untuk upacara? Kalau Pak Altin ini baik. dia bisa nanti pokoknya praktek Pak Altin harus dia bacakan ini mantranya. Baik, terima kasih. Tapi sebelum kita ke mantra, saya mau supaya malam hari ini tentang Mosehe terstruktur seperti itu ya. Jadi mungkin saya mau dengan alat-alat bantu dulu. Alat-alat bantu atau alat-alat perlengkapan yang digunakan. Nah, selain dari tiolu tadi, omanu, kiniku, dan lain-lain, kan ada 5 itu. Di sini alat-alat yang digunakan, alat bantunya itu ada yang dari alam, dari alamnya, dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari perlengkapan hidup. Ya, ini kalau dari yang alam ini ya seperti besi, tanah, huta dan lain-lain seperti itu. Ya, kemudian dari tumbuh-tumbuhan apa yang dikatakan tadi dengan Ibu Agustina ada obite, ada inea, ada opundi, ada tawaro, ada oloho dan ada kebun asola dan lain-lain. Nah, kemudian perlengkapan hidup ini alat bantu sebagai Mosehe ada dari taabu, ada dari kini, ogolo, opiso, ada juga obenggi, ada juga oeno, ada juga lapa-lapa atau kotupa atau paedai, bahkan ada juga pengasi ini. Jadi ini kalau pengasi itu ada mantra-mantra dalam peletakan adat. Ya. Jadi semua ini memang sebagai alat bantu. Saya mau tambahkan kalau boleh, ini bukan saja sebagai alat bantu tetapi pada pemeriksa kita harus sampaikan kepada pemeriksa pada malam hari ini tentang waktu-waktu yang baik dalam pelaksanaan Mosehe ini. Ya. Ada waktu-waktu yang baik dalam upacara, mo oru-oru, telala oleo, kemudian la rumorambi itonga oleo, kemudian kiniwia, mompu ubingi, mataloso hari bulan pertama, itu yang disebut dengan mataloso, kemudian tombarakawe, hari bulan keempat, kemudian tombaratindo, bulan ke-8 di bulan langit, kemudian mataomehe, kemudian matandai uwe. Jadi ini ada bulan-bulan, ada waktu-waktu, ada hari-hari yang baik dengan pelaksanaan Mosehe. Jadi mungkin saya tambahkan di sini tempat-tempat yang biasa, tempat-tempat yang baik untuk dilaksanakan Mosehe. Dari beberapa Mosehe ini ada yang di Laika, di Koburu, di Puhenobuta dan lain-lain yang seperti itu. Mungkin saya bisa tambahkan apa yang disampaikan Ibu Agustina tentang obite. Obite ini dalam pelaksanaan kalau dalam peletakan adat perkawinan suku Tolaki itu bitenya dia menghadap ke atas. Ya, tetapi kalau Mosehe itu harus berbalik. Ya, Mosehe. Ya, itu. Ya, seperti inea, pinang. Pinang ini bukan pinang muda, bukan. Tetapi pinang yang masak, yang warnanya agak kuning. Yang diambil bukan isinya tapi kulitnya. Ya, ada dia punya filosofinya. Kemudian ada dia punya kapur siri dan lain-lain. Ya, mantra-mantra. Nah, mungkin ada lagi yang disebut dengan upacara molisa. Nah, malam hari ini Pak izin sampaikan kepada semua ini yang peserta bahwa molisa itu ada upacara molisa juga kalau salampo isoa kalau di Berang Telek dia mimpi sesuatu dan lain hal meninggal saudaranya, meninggal bapaknya atau mimpi buruk, salah mimpi. Iya, salah mimpi ini itu harus diadakan. Ya, ini bahan-bahannya ini hanya pisang, hanya batang pisang. Nah, hanya batang pisang ini saja ya. Jadi ada lagi yang disebut dengan mooli, ada yang disebut dengan mombosuka, itu semua Pak. Itu adalah upacara-upacara dalam suku bangsa Tolaki yang masih terpelihara sampai sekarang, sampai generasi sekarang. Iya. Jangan lupa Pak, mantranya tadi. Ya, jadi bacakan. Kan berbeda-beda mantra orang Mosehe Diolu, Mosehe Wonua, dan Mosehe yang lain. Gitu. Coba Pak Altin, supaya tambah seru toh. Jadi kalau untuk yang mantra apa yang dikatakan Pak Doktor, ya seperti itu. Jadi kalau Mosehe Diolu juga mantranya begini, kemudian Molisa mantranya lain,
mau oli dan Bisa sekalian. dilantunkan Pak supaya pemirsa ini Itulah, penasaran. ya. Supaya kita dengar. Saya pun ini. Tidak apa-apa Pak. Ya. Karena kebetulan Itu hanya mungkin beliau satu ini dua. kan suka mosehe juga. Ya toh? Sudah di luar kepala ini. Jadi mungkin hanya 1-2 kalimat aja karena memang bahasanya sudah kurang seperti itu. Ya kalau Molisa atau Moli itu hampir mirip. Dia diawali dengan kata dia. Asoru otolu. Asoru otolu. Asoru otolu ombakan odra mekono berambera lai tade alai mempepokuna di odol ala tudai lalai lalau lalam mekunu lam tai tanggi lari mun lala madu palala anu pesiraya ko anu pona pasako. Lagu-lagu ya seperti itu. Memang agak unik ya. Ya itu. Sebenarnya bagus kalau kita dengar panjang. Panjang ya. Nanti kita ulas apa artinya, apa maksudnya. Memang bahasanya sastra. Iya. Ya kan, kemudian juga halus dan itu jarang kita dengar. Karena itu bahasa mantra itu sangat language. ya. Baik. Iya. Tapi kayaknya kita break dulu nih ya, Pak Basrin, Pak Altim dan juga Bu Agustina. Kita akan dengarkan lagu dulu sebelum kita lanjut lagi untuk obrolan budaya malam hari ini. Aku
pendengar dan pemirsa, obrolan budaya malam hari ini ya semakin menarik. Karena tadi sudah membahas juga terkait mantra dan ternyata di mantra sendiri ya, mungkin sedikit ke Pak Altim ya. Ini ada maknanya seperti itu ya, kalau misalkan dari mantra-mantra ini. Mungkin sedikit tadi yang sudah diucapkan, apakah ada makna yang mungkin ada yang bisa kita petik gitu hikmahnya kira-kira dari mantra yang sudah diucapkan tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi makna dari pada mantra tadi apa yang saya bacakan, bahwa di dalamnya itu ada permintaan kepada yang gaib, bahwa yang pertama jangan diganggu, jangan diganggu. Kemudian yang kedua sudah ada tumbal, sudah ada pengganti yaitu batang pisang. Ya. Kemudian kalau mereka inginkan memang harus ada tumbal, maka dia harus memilih yang lain, bukan orang ini. Iya, seperti itu. Ya, bukan. Jadi ini seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya. Nah ini yang menarik juga Pak Altim. Kalau misalkan adat upacara Mose dilakukan, tapi tidak menggunakan mantra-mantra tersebut, kira-kira apakah ada sanksi pelanggaran atau seperti apa yang akan dikenakan untuk yang mungkin menyelenggarakan dari kegiatan upacara adat Mose? Silakan. Baik, ini yang menarik ini. Ya. Nah, jadi di dalam upacara itu wajib ada mantra. Karena mantra itu yang pertama adalah bahasa gaib, kemudian yang kedua adalah bahasa batin, kemudian yang ketiga itu adalah bahasa apa yang dikatakan bahasa Indonesia, bahasa kontraks dengan itu. Ya, sehingga ada 1 2 3, 1 2 3, nanti ketiga kali baru 1 2 3 4. Ya. Akhirnya dia sucikan dulu yang ada masyarakat yang ada, orang ini jadi 1 2 3, nanti yang ketiga baru dia ikutkan dirinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada upacara Mosehe tanpa mantra, maka konsekuensinya itu memang tidak sah. Ya, tidak sah seperti itu ya. Iya, harus itu. Harus ya. gitu ya. Harus menggunakan mantra. Iya, nah, ini yang menarik juga karena ternyata upacara adat Mose ini kalau kita tarik sedikit apa yang sudah kita bahas di perjumpaan kita malam hari ini ya untuk di obrolan budaya, ternyata itu bisa menjadi penanganan untuk masalah-masalah dari masyarakat seperti itu ya. Adat Mose ini. Jadi kalau misalkan ada permasalahan entah itu rumah tangga atau permasalahan keluarga atau semacamnya, itu bisa diselesaikan dengan adat. Dan itu mungkin cara orang terdahulu ya menyelesaikan permasalahan mereka sebelum ada mungkin jalur hukum atau semacamnya. Seperti itu ya, spesial ya. Tapi kalau misalkan ini Bu Agustina, saya tanya sedikit terkait dengan relevansi dari adat Mose ini untuk zaman sekarang, apakah masih bisa dibilang masih bisa upacara adat ini diambil gitu sebagai tolak ukur untuk menyelesaikan masalah dari masyarakat seperti itu. Seperti apa kira-kira? Ya, kalau membedakan sebelumnya selamat malam, terima kasih ya. Kalau mau dikatakan tolak ukur untuk menyelesaikan masalah, bahkan Mosehe ini menjadi tolak ukur. Karena kenapa Mosehe ini seperti begini, kalau ada kejadian kemarin antar suku, kejadian itu pertikaian antar suku, karena kalau diselesaikan secara hukum, maksudnya pidana, itu kan akibatnya menjadi panjang. Tapi kalau kita selesaikan secara adat, Moseha itu bisa menjadi pertikaian itu menjadi terselesaikan, dia terselesaikan. Mungkin lebih ke musyawarah. Musyawarah mufakat ya. Dan sampai sekarang Mosehe ini masih berlaku, masih bahkan kemarin bukan beberapa bulan lalu ya di Konawe itu diadakan adat Mosehe Wonua. Itu pembersihan negeri, namanya pembersihan negeri atau pembersihan negara. Di situ diadakan adat Mosehe Wonua. Jadi seperti itu. Iya, jadi memang Mosehe ini masih sering kita hanya mungkin karena anak-anak
ya itulah Ya. karena generasi sekarang Ya, pergantian ya gitu ya. pergantian jadi mereka tidak sudah tidak care ya, sudah tidak care dengan kearifan-kearifan lokal yang ada di Iya. negeri Bisa dibilang kita. itu jadi tantangannya seperti itu ya. Sebenarnya menjadi tantangan buat kita generasi-generasi ini, terutama kami di bagian di akademisi ya, Iya. itu menjadi tantangan karena kenapa sekarang ini anak-anak generasi sekarang itu bahkan bahasa saja mereka sudah lupa. Oh iya. Bahasa daerah itu sudah tidak Iya. mengetahui. Banyak yang sudah tidak tahu apalagi, ya. Iya. Iya. Apalagi bahasa daerah masing-masing itu biasa kadang kalau ditanya mereka tidak malah membalasnya atau merespon dengan bahasa Indonesia. Baik. Iya. Pak Barasir mungkin sedikit nih ya terkait dengan relevansi untuk masyarakat saat ini upacara adat Mose itu apakah masih bisa? Sedikit Oke, silakan. baik. Saya sebagai ahli budaya membagi, kan pandangan orang berbeda-beda. Ada Iya. 3. Yang pertama ada kelompok-kelompok masyarakat Tolaki memang mempertahankan bahwa jika sesuatu terjadi peristiwa entah itu sosial, budaya, alam, ketidakharmonisan maka diadakan musehe. Ya, sebagai kemudian ada juga kelompok kedua itu mengatakan itu tidak relevan lagi karena bertentangan dengan agama. Syariat. Karena di situ ada praktek-praktek bertentangan agama. Ya kan? Karena perintah agama kalau orang menyembelih tanpa dengan ibadah itu kan bertentangan. Terus orang kalau menolak bala itu dalam Islam kan ada syaratnya. Ya toh? Nah, gitu itu kan dialog antara umat-umat beragama, ya, para kiai, para ustadz, apa semua. Tapi kan kemudian ada juga kelompok yang ketiga, dia hibrid. Ya pokoknya kalau ini berarti harus musehe. Kalau tidak itu bertentangan dengan agama. Jadi atau tidak diambil dua-duanya, ya kan? Tentu kelompok-kelompok ketiga ini menyampaikan ada perubahan-perubahan, misalnya dirubah mantranya, ya kan? Yang darinya bertentangan dengan syariat. Ya diubah supaya diubah supaya tidak bertentangan, tidak melanggar atau apa. Ya karena memang itulah budaya penuh yang disebut dengan kearifan. Relevansinya itu misalnya dalam kehidupan orang Tolaki itu menjaga lingkungan, ya toh, kemudian menjaga harmonisasi sosial, menjaga supaya tidak terjadi konflik. Ya itu diadakan mosehe di Olu. Tapi ada juga yang dihapus. Mosehe Ndawono sudah tidak ada. Itu dulu kalau orang pergi mongai menggal kepala, head governance. Terus ada juga kearifan berkaitan dengan misalnya di pertanian. Nah, itulah bagaimana suku-suku bangsa ini memiliki kearifan, kekayaan, bagaimana mereka merespon apa yang terjadi dengan gejala-gejala sosial budaya maupun fenomena-fenomena alam yang ada. Mereka ada cara tersendiri menyelesaikannya. Oke lah kalau misalnya berkaitan dengan perspektif Islam bahwa itu bertentangan menurut mereka, bukan menurut saya, menurut mereka. Bahkan ini pernah viral, ada satu ustadz yang ceramah dan itu dipolisikan. Nah itu memang kita harus hati-hati. Tapi menurut saya ya berdakwah itu ya dakwah kultural, pendekatan bagaimana melihat sosiokultur masyarakat supaya tidak tersinggung, kan begitu. Jadi kita juga menghargai. Meskipun dalam agama itu harus bisa membedakan manhaj dan batil sebenarnya. Nah inilah relevansi. Ada yang menganggap tidak relevan lagi karena katanya sudah modern. Setan-setannya tidak perlu diusir katanya. Ini nih main-main ya. Ada juga bilang itu masih relevan itu. Dulu kita punya nenek moyang, leluhur kita melaksanakan begitu. Kok juga begitu? Oh ada orang misalnya kawin antara anak dengan ibu, oh suka banjir terus. Ini kan kepercayaan lama ya. Ya harus diadakan mosehe, disucikan dulu negeri ini, didamaikan, dibersihkan. Nah kan itulah yang disebut dengan local wisdom atau sistem pengetahuan local knowledge yang mereka miliki. Jadi menjaga tatanan masyarakat itu dengan adat istiadat. Nah, itu juga tidak bisa kita salahkan bahwa ada pandangan mereka itu. Oke lah, kira-kira seperti itu relevansinya. Yang jelas bahwa perspektif antropologi itu masih relevan karena berkaitan dengan nilai-nilai budaya ada di dalamnya. Kalau saya mengambil nilai-nilainya itu
dengan lain halnya kalau bicara fungsi keagamaan tentu Fungsi berbeda. keagamaan, iya. Nah, terus ada yang bilang tidak relevan. Itu kan menurut dia, Iya. bukan menurut ini. Iya. Ya kita hargai juga karena masing-masing punya dasar pandangan berpikir, ya kan. Tapi kan ada orang bilang, ya kalau begitu sudah tidak ada lagi budaya ini yang ini karena semua bertentangan, maka begitu Pak Altin ya. Nah, Iya. itu. Nah, Jadi seperti itu ya. ya, oke. Jadi memang bisa dibilang ya pendengar dan pemirsa yang mendengarkan dan melihat kita di obrolan budaya malam hari ini ternyata sudah kalau misalnya dibilang tadi perspektifnya jadi semakin banyak ya untuk terkait dengan upacara adat Mosehe ini. Banyak kelompok-kelompok mungkin yang bilang itu masih relevan, ada juga yang mungkin ya mencampur ya, ini masih bisa dipakai ini, seperti itu. Nah Pak Altim, ini sedikit ya, karena ini di bulan Desember dan pastinya ada mungkin kita persiapan gitu ya untuk tahun baru. Kira-kira apa adat upacara Mosehe yang berkaitan juga dengan tahun baru gitu ya, untuk penghujung tahun seperti itu kira-kira, Pak Altim. Baik, terima kasih. Kalau untuk persiapan Mosehe menyambut tahun baru dalam suku Tolaki itu memang hampir tidak ada ya karena hanya pergantian kalau Noteni Tolaki bahasa doa salama ya Salama. ya Handaira ya tapi tidak ada pemberlakuan khusus untuk Mosehe terkecuali kalau ada kejadian khusus seperti pertikaian atau pertengkaran dalam rumah tangga atau perselingkuhan seperti itu. Baik. Ya, itu baru diadakan dengan Mosehe. Ya, karena Mosehe ini memang tidak sembarang dilaksanakan karena harus sesuai apa yang terjadi sudah itu yang dilaksanakan. Ya, Baik. tidak bisa kita lari dari situ. Ya, tidak bisa mengada-ngada. Seperti itu. Iya, mungkin. seperti itu. Ya. Bisa Sedikit. saya tambahkan. Boleh. Jadi orang Tolaki itu sama orang Jawa mengenal tahun Saka. Itu kan tahun Masehi toh. Nah, bukan ada juga tahun Hijriah. Kalau kita orang Tolaki untuk memulai tahun baru itu karena ada sistem penanggalan orang Tolaki itu pada saat Munahundau. Upacara Munahundau itu awal tahun untuk memulai menanam. Nah, jadi diadakan kalau di Benua itu sekarang itu masih Mosehe. Nah, jadi ada upacara Ulong Kanda, terus ada ini kan diadakan Mosehe. Ada videonya sama saya. Saya tanya mereka, ini awal untuk tahun baru. Tadi juga dilaksanakan di Kasepute kemarin. Jadi ada sistem memulai. Jadi orang Tolaki itu memulai pas nanam dilaksanakan Menahundau. Nah, ada siklus ya. Ada siklusnya. Ada siklus. Orang Tolaki itu punya hari, punya bulan, Iya. 30 hari ada namanya tadi Pak Altin sudah sebut. Ada Itu. tahunnya. Ada tahunnya. Nah, itu begitu. Seperti itu. Jadi kayak kalau ada masa tanam, berarti itu permulaan lagi gitu ya. Mosehe lagi, seperti itu ya. Nah, ini perjumpaan kita semakin singkat nih ya. Jadi sedikit mungkin closing statement ya dari topik kita ya untuk malam hari ini terkait upacara adat Mosehe dari Bu Agustina. Mungkin kira-kira dari bidang akademisi apa nih yang ingin disampaikan ke para pendengar dan juga pemirsa yang melihat dan mendengarkan kita malam hari ini. Silakan. Ya, kalau dari bidang akademisi ini Mosehe ini perlu dilestarikan. Dilestarikan karena kenapa? Ini terkait dengan kebudayaan kita, apalagi kalau dihubungkan dengan akademik mata kuliah itu tadi ada di situ ada nilai-nilai antropolinguistik, ada sosiolinguistik, ada semantik, ada semiotiknya, dan banyak ada implikasi-implikasi dari sosial budayanya ya semuanya, khususnya malah kebudayaannya itu sendiri. Baik, Itu, seperti itu ya. iya. Dari Pak Basrin, closing statement mungkin, silakan. Baik, bahwa Mosehe ini sebuah sistem upacara ya untuk yang memiliki lokal wisdom, kearifan lokal. Iya. Kemudian perlu adanya barangkali juga untuk merespon tanggapan-tanggapan tentang ini boleh dan tidaknya. Bagaimana Mosehe ini ditransformasi tidak melanggar kaidah-kaidah misalnya pandangan agama misalnya. Ini perlu juga bahwa kemudian ini bagian dari salah satu orang Tolaki dalam berekspresi
menyelesaikan konflik, menjaga alam, menjaga hubungan manusia dengan manusia, menjaga manusia dengan alam, dengan penciptanya. Jadi ada hubungan interrelasi transenden kepercayaan orang Tolaki terhadap Mosehe ini, karena juga ini menjadi sebuah wadah penyelesaian menurut mereka sebagai bentuk bagaimana mereka menjaga harmonisasi ini, dan bagaimana di situ ada nilai-nilai yang ada dan ada struktur dan fungsi yang bekerja di dalamnya, dan itu bagian dari sebuah sistem budaya yang seperti ada tokoh adat, pemerintah, dan itu secara kompromi dan konsensus melaksanakan Mosehe. Makanya ya pandangan perlu ada pelestarian, pengembangan, bahkan misalnya perubahan ataupun modifikasi, termasuk bagaimana Mosehe ini jadikan satu event supaya bisa jadi marketing budaya. Jadi kalau hanya ritual-ritual saja, coba lihat di Bali, di Jogja. Nah, ini menjadi pariwisata maupun marketing budaya. Marketing Terima kasih. Ya. Baik, silakan Pak Altim, mungkin sedikit untuk closing statement pernyataannya di penghujung perjumpaan kita, silakan. Baik, terima kasih. Mari kita lestarikan budaya dan kearifan lokal, pertahankan sampai ke anak cucu kita. Ya, karena kalau bukan kita, ini siapa lagi? Adalah suatu identitas, khususnya suku Tolaki, bukan saja Mosehe, tetapi bahasa juga harus dilestarikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada RRI Kendari, dalam ini Pro 4 telah mengundang kami dalam obrolan budaya Mosehe ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan yang ketiga, mohon di tahun 2026 yang akan datang, tinggal beberapa di penghujung tahun ini, supaya obrolan-obrolan budaya ini dilaksanakan lagi. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Merdeka, luar biasa ya Pak Altim ya. Iya. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada ya, ini tadi kita sudah bahas terkait dengan upacara adat Mosehe dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bu Agustina dan juga Pak Basrin bersama kita, dan juga Pak Altim yang sudah menemani selama hampir 1 jam ya perjumpaan kita di malam hari ini. Sekian mungkin untuk perjumpaan di obrolan budaya, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.